Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan sejahtera. Jumpa lagi hari ini Rabu 6 Agustus 2025. Izinkan saya untuk membahas tentang tema apa jadinya jika Habib Rizik tes DNA dan Pak Jokowi tunjukkan ijazah. Ini merespons dari beberapa komentar subscriber ya. Ini mohon izin untuk namanya ditutup ya, untuk kenyamanan penulis komentar tersebut. Ada yang meminta supaya suruh tes DNA ini untuk para Habib. Kemudian ada juga yang meminta supaya menunjukkan ijazah ini untuk Pak Jokowi. Nah teman-teman, untuk membahas ini saya menggunakan 3 pendekatan. Bukan dengan maksud menggunakan ayat Al-Quran, bukan. Tapi saya menggunakan 3 pendekatan ini untuk diri saya sendiri gitu. Dan ingin saya bagikan pendekatan tersebut mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan mohon maaf kalau ada keliru, dan kalau ada keliru tersebut tolong dikoreksi, dan kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Pendekatan yang pertama saya izin menggunakan dari ayat surat Al-Baqarah ya, ayat 260. Ini terkait dengan kisah Nabi Ibrahim yang ingin ditunjukkan kuasa Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati. Saya izin bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Jadi Nabi Ibrahim berkata, ini kurang lebih terjemahannya, wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Tuhanku, mohon tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu makhluk atau orang yang sudah mati menjadi hidup kembali. Lalu Allah berfirman, qala awalam tu'min, Allah berfirman, apakah engkau tidak percaya wahai Ibrahim? Qala bala, bahkan sesungguhnya aku percaya ya Allah, wahai Tuhanku. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi supaya hatiku tuh nyaman, tenang, mantap. Jadi supaya level yang udah diyakini dengan kokoh ya, iman Nabi Ibrahim itu tambah kokoh lagi, tambah mantap lagi gitu. Dan pada akhirnya Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih atau mencincang 4 ekor burung, dan bagian-bagian itu ditaruh di masing-masing bukit yang jaraknya berjauhan dan tinggi-tinggi gitu. Lalu Nabi Ibrahim diminta untuk memanggil dalam sekejap, maka Allah tunjukkan kuasanya, burung-burung yang udah disembelih itu udah dibagi, dicincang-cincang, dia menjadi utuh seperti sedia kala datang kepada Nabi Ibrahim. Dan kisah di surat Al-Baqarah itu ada juga kisah tentang orang yang sudah Allah wafatkan selama 100 tahun, kemudian Allah hidupkan kembali. Ada juga kisah misalnya tentang di zaman Nabi Musa ya. Kenapa Nabi Musa pada akhirnya diminta untuk sembelih hewan sapi betina. Itu karena ada kasus pembunuhan, dan untuk mengungkap itu Allah memerintahkan supaya disembelih sapi. Dan sapi ini dipotong bagian apa, mungkin pahanya begitu ya kalau nggak salah, tolong koreksi kalau keliru, dipukulkan ke bagian tubuh mayit, dan mayat itu hidup kembali, dan dia mengatakan siapa yang membunuhnya, kemudian mati kembali, Allah wafatkan kembali. Nah pendekatan yang pertama ini mungkin atau bisa jadi sebagian publik itu ketika bertanya tentang ijazah Pak Jokowi, atau juga ketika bertanya tentang status nasab para Habib atau Habaib, itu bukan karena nggak percaya, tapi bisa jadi supaya kepengen tambah yakin, supaya tambah mantap. Misalnya nih, dialognya begini, wahai Pak Jokowi, mohon berkenan untuk menunjukkan ijazah. Terus kan dibalas nih misalnya sama Pak Jokowi, apakah Anda kurang yakin? Lalu dijawab juga nih, ya sebenarnya sih berdasarkan peristiwa-peristiwa yang udah tampil ke lini masa sejarah, misalnya UGM sudah menyampaikan konpres, kemudian testimoni para alumni yang seangkatan dengan Pak Jokowi, kemudian ada reuni, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau ditunjukkan ijazahnya sehingga bisa diuji, itu akan tambah yakin lagi, kira-kira begitulah ya. Dan begitupun kepada yang menanyakan misalnya kepada Habaib tentang status nasabnya, apakah betulan tersambung kepada baginda Nabi atau tidak melalui Al-Hasan dan Al-Husain yang merupakan putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra ya. Fatimah ini adalah putri Rasulullah SAW. Lalu ditanyakan, coba dong tunjukkan kalau memang betul-betul keturunan dari Nabi Muhammad, boleh gak minta tolong tes DNA misalnya. Terus dari
Habaib ini kemudian menanyakan balik kan, apakah Anda kurang yakin berdasarkan kitab-kitab yang sudah ditulis oleh ulama-ulama terdahulu, para pendahulu kita, misalnya sebut saja misalnya Kiai Haji Maimun Zubair Mbah Mun, lalu kemudian ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ketua NU ya, dan seterusnya sampai ke Imam Ibnu Hajar Al-Haytami misalnya. Itu kan ulama-ulama yang sudah ibaratnya memvalidasi bahwa Ba'alawi adalah merupakan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi, apakah Anda kurang yakin? Lalu dijawab nih, yakin, percaya, tapi supaya tambah mantap hati ini gitu. Nah, dialog seperti ini apakah bisa tersaji seperti itu dalam suasana yang guyup, suasana yang tidak muncul permusuhan gitu antar sesama anak bangsa ya. Apalagi yang ditanyakan ini tokoh-tokoh besar kan. Itu pendekatan yang pertama. Pendekatan yang kedua, saya izin bacakan di surat Ar-Ra'du ya. Kalau tidak salah di ayat-ayat terakhir 43 atau 34 begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang kufur itu berkata kepada Nabi Muhammad, mereka mengatakan, engkau bukan seorang nabi, kata mereka begitu. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ini Allah berfirman begitu, cukuplah Allah yang menjadi saksi antara aku dan kamu dan orang-orang yang telah diberikan ilmu di dalam Alkitab. Kalau kita menggunakan pendekatan ini, bahkan yang hidup sezaman dengan baginda Nabi Muhammad SAW saja, itu nggak percaya. Ada yang nggak percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi dan rasul. Makanya mereka berkata lasta mursala. Itu yang menunjukkan mereka, engkau nggak akan pernah jadi nabi lah, kira-kira begitu. Lasta mursala. Jadi mereka udah vonis seyakin itu bahwa Nabi Muhammad dibilang bukan seorang nabi. Lalu Allah mengajarkan respon terbaiknya seperti apa kalau ada kalimat yang seperti itu. Nabi Muhammad diajarkan untuk mengucapkan atau merespons, Qul kafa billahi syahidam baini wa bainakum. Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Jadi dengan status yang Allah berikan nubuahnya kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad diajarkan untuk menjadikan Allah lah yang menjadi saksi atas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Qul kafa billahi syahidam baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Dan juga termasuk yang menjadi saksi adalah mereka yang telah diberikan ilmu-ilmu dari Alkitab. Siapa saja mereka ya, para ahli kitab ya. Jadi sebelum Al-Quran diturunkan, sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul ya, sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul itu, Nabi dan Rasul, itu sudah diterangkan di kitab-kitab sebelumnya. Di kitab Taurat, kitab Injil, bahwa nanti di akhir zaman itu akan muncul seorang Nabi yang namanya Ahmad. Dan Ahmad itu kan artinya yang terpuji ya. Dan muncullah Nabi Muhammad menjadi nabi ketika di usianya 40 tahun. Nah gini, pendekatan ini maksudnya di zaman Nabi saja yang sudah bertemu dengan Nabi, hidup sejaman dengan Nabi, itu masih ada yang nggak percaya bahwa beliau adalah seorang Nabi. Apalagi yang jaraknya udah 1400 tahun. Bukan Nabi, cucu Nabi. Nggak percaya. Ya, itu sebuah kenyataan sejarah kan. Ini kan masalah keyakinan, misalnya begitu kan. Maka untuk mereka yang nggak percaya, itu memang harus disikapi secara arif dan bijaksana, seperti jawaban yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad gitu. Jadi dengan dengan hikmah, dengan kuduah, bukan dengan semacam pemaksaan. Pokoknya harus percaya kalau kami adalah turunan Nabi, nggak begitu juga kan. Apalagi kalau sampai merasa dengan nasabnya tersebut jadi misalnya istilahnya tuh jadi merendahkan, jadi bersikap sewenang-wenang, itu kan tentu tidak selaras dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kalau misalnya Habib Rizik diminta untuk tes DNA, sementara mereka pihak yang satunya sudah meyakini bahwa haplogrup J1 itu adalah yang dari kaum Quraisy, di mana kaum Quraisy itu adalah kaumnya Nabi Muhammad kan. Nabi Muhammad itu kan suku Quraisy ya. Jadi kalau mereka itu sudah meneliti sebagian bahwa keturunan Nabi itu hanya ada di haplogrup J1, tanpa membuka ruang
ada kemungkinan-kemungkinan di yang lainnya misalnya begitu. Sudah semacam di statement kan kayak gitu. Padahal untuk menentukan nasab jauh ya, ini kan udah 1400 tahun. Supaya hasilnya konklusif, tidak terbantahkan, valid, maka cara satu-satunya adalah dengan memiliki perbandingan DNA. Misalnya dari unsur rambut, dari unsur air liur, darah, dari siapa? Ya dari ayahnya Al-Hasan dan Al-Husain. Siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lalu pertanyaannya, apakah memungkinkan diambil unsur-unsur tersebut untuk diteliti? Supaya bisa dicek apakah ada hubungannya dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib begitu ya, yang menikah dengan Fatimah Az-Zahra yang merupakan putri dari baginda Rasulullah. Mereka punya anak Hasan dan Husain. Jadi kalau tersambungnya lekat gitu antara ayah dan anak ayahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, terus anaknya Al-Hasan dan Al-Husain, maka fix itu keturunan Nabi. Sekarang kan nggak memungkinkan atau pasti tidak mungkin untuk mengambil sampel tersebut dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena udah 1400 tahun yang lalu kan. Kalaupun itu dipaksakan, misalnya pokoknya harus dibongkar makamnya, itu namanya umat yang lancang gitu. Jadi boleh aja orang berkesimpulan pokoknya keturunan Nabi itu harus haplogrup J1 gitu, atau apa gitu. Sementara nggak punya pegangan yang pasti. Kayak misalnya gini ya, ada seorang ayah dan anak. Ayah dan anak ini udah terpisah jauh. Nah si anak ini pengen nguji, dia tuh anaknya siapa nih, si A atau si B. Tapi tanpa punya perbandingan, misalnya dari rambut kah, dari darah kah gitu ya, untuk tes DNA-nya. Untuk menguji hubungan paternalistiknya. Kan nggak mungkin, harus ada kan, katakanlah rambutnya lah gitu. Kalau nggak ada kan cuma pengujian yang nggak bisa konklusif. Itulah kesimpulannya ya. Kemudian untuk yang selain nasab tadi, ini yang terkait dengan ijazah misalnya. Nah setelah ditunjukkan misalnya, ini loh ijazahnya di hadapan publik nih, tanpa terbatas, hanya media tertentu yang bisa ngecek, tapi nggak boleh motong, nggak boleh video gitu. Pokoknya bebas lah. Dalam sebuah konpres, ini loh ijazah saya, silakan diteliti. Nah, nanti kan akan diuji apakah ijazah tersebut tambah memberi keyakinan kepada orang-orang yang selama ini sudah yakin bahwa memang Pak Jokowi memang lulusan UGM. Atau jadi peluang untuk mereka yang masih ragu untuk dicek. Coba dicek nih. Ini sudah ada nih ijazahnya seperti ini yang langsung ditunjukkan oleh Pak Jokowi misalnya. Dicek. Nah nanti itu ya pilihan atau keputusannya itu tentu berdasarkan hasil pengecekan tersebut ya. Saya masuk ke pendekatan yang ketiga nih teman-teman. Pendekatan yang ketiga itu saya tidak tahu pasti apakah ini betul-betul ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an atau bukan. Tapi kalau dilihat di medsos, itu memang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali, quote tersebut ya. Apa quote-nya? Tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, sebab yang menyukaimu tidak butuh itu, yang tidak menyukaimu atau yang membencimu tidak akan percaya itu. Nah, pada akhirnya ini tergantung kepada titik berdiri atau preferensi dari masing-masing pihak ya. Baik itu ditunjukkan atau tidak ijazahnya, baik itu tes DNA atau tidak, ini kan masing-masing sudah punya preferensi tentang keyakinannya. Nah, ada salah satu penutup sih dari diskusi ini setelah menggunakan 3 pendekatan tadi, teman-teman. Mudah-mudahan hal-hal yang seperti ini itu tidak harus berujung pidana, tidak harus berujung adu fisik, tapi dibawa ke ranah-ranah yang akademis, ranah ilmiah, jadi perdebatan di sana untuk orang-orang yang punya ilmu begitu. Karena hal-hal yang seperti ini kan ya harus dikuasai, atau yang punya ilmunya itu orang-orang yang sesuai dengan faknya kan, yang punya ilmu nasab atau ahli nasab, yang punya kemampuan misalnya kemampuan digital, digital forensik kah atau lain-lain gitu. Kalau saja itu terjadi seperti itu ruang diskusinya, jadi publik disuguhi sebuah perbincangan yang mencerdaskan kehidupan bangsa, ini tentu akan lebih nyaman untuk semua pihak ya, dibanding kalau menanyakan ini berunsur pidana, kalau yang meragukan ini akhirnya berujung adu fisik. Itu sangat nggak sehat. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua. Itu saja teman-teman. Terima kasih yang sudah membersamai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih.